Jadi ditusuk pakai scalpel atau pisau kecil ya, jangan pakai jarum saja. Kalau jarum nanti jarumnya dicabut, nanti nutup lagi. Ditusuk, dikeluarkan nanahnya, kalau perlu diirigir atau dibersihkan dengan air hangat atau air murni yang dicampur dengan oksitetrasikline, kemudian dikeluarkan lagi. Ditunggu ya agar menetes-netes sampai kering atau habis nanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan rezeki selalu berlimpah. Hari ini saya akan membahas tentang peternakan sapi mengenai benjolan ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yuli Channel. Mantap sekali Pak, sapi saya baru beli ada benjolan di leher keluar putih kayak nanah. Saya panggil mantri cuma disuntik, benjolannya gak diapa-apain. Lihat videonya Bapak ternyata bisa sembuh, jadi ingin gimana sapi saya sembuh juga. Pertanyaan kedua dari user FP1UI8YC2M. Assalamualaikum Pak, kok sapiku habis melahirkan sekarang ada benjolan di punggung paha ya, dekat kemaluan, itu solusinya gimana? Kemudian Yani Cut, Pak dokter tolong, saya punya pedet umur 6 bulan, di leher gelembirnya ada benjolan besar, isinya kayak air bengkak di dalam kulit. Pak tolong Pak, rumah saya dibantu sudah disuntik tapi masih besar, minta nomor WA jenengan, bisa nggak kirim, pengen sering Pak tolong. Dari Mas Sugeng Hartanto, maaf Pak, telur ayam kampung yang gak menetas atau melekeren, caranya digosok-gosokkan pada benjolannya, bisa direkomendasikan Pak, atas izin Allah bisa sembuh alias mari, amin ya rabbal alamin. Wah, ini 4 pertanyaan semua tentang benjolan. Kita bahas secara umum dulu ya. Benjolan itu yang harus diperhatikan ya. Pertama, kalau ada benjolan di sapi, itu tempatnya di mana? Apakah di kelenjar-kelenjar? Apakah di luar kelenjar? Itu tempatnya dulu ya. Kemudian diraba apakah keras ya, apakah lembek, apakah isinya cair ya gitu ya. Itu kira-kira nanti mengganggu tidak? Oh jangan, ini nggak mengganggu. Atau mungkin nanti kalau dijual itu menurunkan harga apa tidak gitu ya. Nah itu pertama. Nah kedua, penyebabnya ya. Dari penyebab benjolan itu penyebab fisik. Jadi saya punya banyak pengalaman karena saya tugas karantina yang di pelabuhan itu. Dulu saya banyak menanganin sapi-sapi impor ya. Jadi sapi-sapi impor zaman dulu itu karena kapalnya kurang bagus mungkin ya, jadi banyak kasus-kasus abses. Jadi karena sapinya dalam perjalanan itu mungkin terlalu banyak ombak yang besar, jadi sapi itu mungkin berimpit-impitan, kemudian ada salah 1, 2, 3 sapi 4, 5, 6 yang nempel di tembok, di dinding, jadi kegiyer-giyer ya kalau orang Jawa. Jadi kalau orang kegesek-gesek, nah, jadi gesek-gesekan antara dinding kapal dan kulit, biasa di punggung, ada di paha, itu menimbulkan abses. Nah itu saya banyak sekali menanganin sapi-sapi abses ya. Jadi sapi-sapi bibit itu petugas karantina harus turun dan menangani bahwa itu abses harus disembuhkan, karena nanti akan dibagi ke peternak ya. Kemudian mungkin karena dia gatal juga digesek-gesek, intinya digesek-gesekkan, gatal atau kekurangan air minum. Jadi kurang air minum itu ada rasa gatal, kemudian ada nyamuk sedikit menggigit, itu gatalnya bukan main ya. Oleh sapi itu mungkin di leher bawah atau di punggung atau di paha, itu akan digesek-gesekkan ke dinding kandang, pagar dan segala macam ya. Kemudian jadi kadang-kadang yang sudah lama, yang dinding lantainya sudah kasar, itu kalau dia basah kemudian kan sering tiduran apa duduk ya, dia itu pahanya yang gesek-gesek itu juga biasanya di paha bawah itu juga sering kena abses kalau di kandang ya. Itu yang penyebab fisik. Penyebab
kimia itu ini benjolan yang keras yang dikelenjar-kelenjar itu ya penyebab kimia. Ada yang ini kelenjar tiroid yang membesar karena kekurangan yodium. Nah, itu bisa terjadi ya. Bisa juga kekurangan protein yang kronis yang lama. Itu sapi-sapi itu bisa juga ada pembengkakan di kelenjar submandibularis ya. Kemudian penyebab biologik itu ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa menyerang ke kelenjar ya. Bisa juga cacing hati ya, terutama itu nanti ini akan di sini kelenjar submandibularis atau botol jaw istilahnya, botol jaw. Nah, itu nanti ada pengembangan di sini ya. Jadi kemudian ada penyebab lain yang bisa menyebabkan kanker pada kelenjar. Nah, itu ya. Kita tinjau satu-satu dari pertanyaan tadi ya. Kita jawab satu-satu. Dari Mbak Yuli, sapi saya baru beli ada benjolan di leher, keluar putih kayak nanah. Saya panggil nanti cuma disuntik. Nah, gini. Ada pengalaman dulu waktu saya masih koas ya. Ini pengalaman benjolan ini saya banyak sekali. Ada pasien datang, pasien kuda, senior saya, dokter hewan yang di klinik itu pergi sama teman-teman saya tinggal di klinik sendirian. Disuruh nanti kalau ada sapi pasien ditangani. Aduh, bingung juga waktu itu ya. Nah, ternyata yang datang kuda di sini ada kebengkakan ya, karena saya raba keras dan saya masih namanya dokter baru, masih koas ya, coba-coba ya. Nah, coba-coba saya suntik dengan oksitetrasiklin. Saya bilangin ke pemilik kudanya, Pak, ini saya suntik gratis, nanti saya yang ngurusin, yang tanggung jawab ke klinik. Tapi kalau nanti sembuh sampean 3 hari lagi kesini lapor ke saya ya. Nah, saya suntik sesuai dengan dosis berat badannya. 3 hari kemudian dia datang dan ternyata sembuh. Jadi kemungkinan bengkakan di sini itu mungkin ada sakit-sakit di sekitar mulut atau apa, atau mungkin juga di kebengkakan karena bakterial di limfu kelenjarnya yang masih awal ya. Kemudian dengan saya suntik ternyata bisa sembuh ya, sembuh total. Nah, untuk Mbak Yuli ini ya, karena ternyata katanya ada cairan nanah ya. Nah, kalau sekitar leher, mulut, leher atas, sebaiknya panggil dokter hewan ya, yang ahlinya untuk menangani bahwa itu apa dan tanyakan itu apa. Apakah perlu dibedah atau dikeluarkan nanahnya ya. Tapi kalau di leher di bagian bawah atau di luar daerah sini mungkin bisa minta tolong Pak Mantrinya untuk mengeluarkan nanah tersebut. Jadi ditusuk pakai skalpel atau pisau kecil ya, jangan pakai jarum saja. Kalau jarum nanti jarumnya dicabut, nanti nutup lagi. Ditusuk, dikeluarkan nanahnya. Kalau perlu diirigir atau dibersihkan dengan air hangat atau air murni yang dicampur dengan oksitetrasiklin, kemudian dikeluarkan lagi. Ditunggu ya agar menetes-netes sampai kering atau habis nanahnya. 1 jam 2 jam baru kalau terlalu lebar bisa dijahit tusukannya. Kalau hanya 1 cm dibiarin saja. Setelah 1-2 jam keluar airnya habis baru disemprot pakai gusanek atau obat keluar yang lain. Nah, itu untuk Mbak Yuli. Pertanyaan kedua dari Mas User, Pak, kok sapiku habis melahirkan sekarang ada benjolan di punggung paha dekat kemaluan, solusinya gimana? Dekat kemaluan di punggung paha ya. Jadi diraba Mas User ya. Kalau itu berisi cairan bisa dikeluarkan, karena sama dengan Mbak Yuli tadi, tusuk pakai pisau yang kecil yang tajam ya, yang pisaunya itu hanya kira-kira 1 cm saja ya lebarnya. Kalau hanya dipakai jarum nanti dicabut, nutup lagi, nanti bengkak lagi ya. Kemudian setelah ditusuk sama diirigir, diberi air hangat, air matang yang hangat ya, atau air murni atau air hangat tadi yang sudah dicampur dengan penisilin maupun oksitetrasiklin dikeluarkan. Kemudian ditunggu 1 jam ya, biar netes-netes dulu, baru kemudian disemprot dengan gusanek atau obat luar yang lain. Pertanyaan ketiga dari Yani Cut,
Pak dokter, tolong, saya punya pedet umur 6 bulan, leher di gelambirnya ada benjolan, isinya seperti air bengkak di dalam kulit. Pak tolong, rumah saya dibantu disuntik tapi masih besar, minta nomor Pak WA penjenengan. Jadi ini kasus ini punya Mbak Yani Cut itu hampir sama dengan video yang pernah saya posting ya. Jadi ini bisa dikeluarkan cairannya, ditusuk dengan pisau seperti tadi yang kecil, kemudian dikeluarkan airnya ya. Nanti bisa ditonton video saya, Mbak. Ini bisa minta tolong ke dokter maupun mantri kalau nggak ada yang berani menusuk sendiri ya. Ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Kemudian pertanyaan keempat, ini bukan pertanyaan, dari Mas Sugeng Hartanto. Maaf Pak, telur ayam kampung yang gak menetas melekaran bisa digosok-gosokkan, insya Allah akan sembuh ya. Ini yang disebut ke Mas Sugeng itu sebagai kearifan lokal ya. Pertanyaan saya ke Mas Sugeng, apakah Mas Sugeng sudah pernah mempraktekannya ya? Kalau sudah mempraktekkan dan itu sembuh, alhamdulillah bisa sembuh. Tapi saya tidak berani merekomendasikan untuk teman-teman semua karena ini saya nggak tahu, karena saya tidak bisa menerangkan secara medis ya, secara teknis medis bahwa telur kemelekeran bisa menyembuhkan. Mungkin kalau orang yang bisa menyembuhkan itu bukan telurnya, apakah telurnya dengan orangnya apa bagaimana, saya nggak bisa menerangkan ya. Baik teman-teman semua, itu jawaban saya. Kalau ada beda pendapat atau punya pengalaman lain, tolong ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada semua viewer, subscriber, liker, dan komentator, saya doakan semoga semua sehat dan rezeki selalu mengalir deras.